Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum Bapak mulai materi pada hari ini, Bapak mau nanya nih ke teman-teman sekalian. Siapa nih di sini yang kenal presiden? Ayo. Kalau gubernur, ayo siapa yang kenal? Wah, semuanya pada tahu ya. Kalau bupati, camat, yang kenal kepala desa, ayo siapa? Wah, semuanya pada tahu ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, atau yang berhubungan dengan kepemimpinan. Baiklah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah masa kekhalifahan atau masa kepemimpinan pertama setelah Nabiullah Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Dari segi bahasa, khulafa berasal dari kata jamak khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin umat Islam untuk menggantikan Nabiullah Muhammad SAW, tetapi bukan sebagai nabi dan bukan pula sebagai rasul. Adapun Ar-Rasyidin berasal dari kata jamak Ar-Rasyid yang artinya orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kedua kata ini digabungkan, Khulafaur Rasyidin berarti menjadi orang yang ditunjuk menjadi pemimpin atau pengganti Nabiullah Muhammad SAW untuk memimpin umat Islam yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa kekhalifahan atau masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin terdapat 4 pemimpin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Baiklah anak-anakku sekalian, yang pertama Bapak akan ngejelasin tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun, dari tahun 11 hingga 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat atau orang yang pertama masuk Islam selain dari keluarga Nabiullah Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq yang artinya benar-benar percaya. Hal ini didapatkan karena Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra Miraj, yaitu peristiwa penerimaan wahyu salat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq banyak menyelesaikan berbagai masalah. Salah satunya yaitu masalah perpecahan antar suku pada saat itu, yang dimana ada sebagian suku yang tidak lagi mau patuh dan tunduk terhadap pemerintah setelah Nabiullah Muhammad SAW meninggal. Akhirnya, Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan perpecahan itu dengan cara perang Riddah atau yang biasa kita kenal dengan perang melawan kemurtadan. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga berhasil menyatukan ayat suci Al-Quran menjadi Al-Quran atau disatukan ke dalam mushaf. Sebelumnya, ayat suci Al-Quran tersebut terpisah-pisah. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga berhasil melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam, yang dimana berhasil menguasai Damaskus atau Suriah dan berhasil menguasai Irak. Pada masa akhir kepemerintahannya, Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tahun 634 Masehi dan dikuburkan di sebelah makam Nabiullah Muhammad SAW di Madinah. Kemudian yang kedua yaitu khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam pada usia 27 tahun. Sebelumnya, Umar bin Khattab dikenal orang yang sangat membenci Islam. Saking bencinya, Umar bin Khattab ketika mengetahui ada orang yang masuk ke dalam Islam,
Umar bin Khattab langsung menyiksanya, termasuk adiknya sendiri yaitu Fatimah. Akan tetapi, keteguhan hati Fatimah dan kecintaannya terhadap Islam membuat hati Umar bin Khattab luluh. Selain itu, Nabiullah Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah agar Umar bin Khattab dimasukkan ke dalam Islam, agar supaya Islam menjadi lebih kuat dan lebih kokoh. Dan pada akhirnya, Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Dan segala kebencian terhadap Islam yang ada dalam hatinya itu langsung hilang semua. Pada Umar bin Khattab memiliki gelar Al-Faruq yang artinya pembeda antara benar dan salah. Pada masa kepemimpinannya atau masa kekhalifaannya, Umar bin Khattab sangat memajukan Islam. Umat Islam sangat berkembang pada saat itu. Saking berkembangnya, umat Islam bisa mengalahkan dua pasukan terbesar saat itu, yaitu Romawi di sebelah barat dan Persia di sebelah timur. Salah satu peristiwa atau perang yang paling kita kenal yaitu peristiwa perang Yarmuk, yang dimana pasukan umat Islam dengan jumlah 40.000 berhasil mengalahkan pasukan Romawi dengan jumlah 300.000. Setahun kemudian, Umar bin Khattab di masa kekhalifaannya berhasil membawa pasukan Islam menguasai wilayah Damaskus atau Suriah, kemudian melanjutkan ekspansi ke Mesir serta ke Irak di bawah pimpinan pasukan Amr bin As dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab juga berhasil membentuk dasar negara, membentuk polisi, membentuk tentara, serta membentuk hakim-hakim. Selain itu, pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab juga berhasil membentuk atau mencetak mata uang sendiri. Selain itu, Umar bin Khattab juga membentuk kalender Hijriah atau kalender Islam. Dan pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dibunuh oleh orang yang berasal dari Majusi, orang yang tidak bertanggung jawab yang berasal dari Persia, yang dimana Khalifah Umar bin Khattab dibunuh pada saat melakukan sholat subuh. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah dua khalifah yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin yang Bapak jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga dan keempat yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Insya Allah Bapak akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin sekian penjelasan Bapak pada hari ini. Tapi sebelum Bapak tutup, karena masih ada waktu, jadi Bapak ingin melakukan games. Caranya gampang anak-anakku sekalian. Di sini Bapak udah siapin alatnya. Di sini ada toples. Terus di dalam toples ini ada kertas yang berisikan nama-nama khalifah yang Bapak jelasin tadi. Nanti anak-anakku sekalian ambil salah satu kertasnya. Terus Bapak nanyain satu atau dua pertanyaan tentang khalifah tersebut. Bagaimana anak-anakku sekalian? Udah paham? Ya, paham kan? Baiklah anak-anakku sekalian, coba siapa yang pertama? Baik, Andi. Andi dapat khalifah siapa? Oh, Umar bin Khattab. Dengarkan baik ya Andi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa saja perubahan atau perkembangan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Ayo coba dijelasin. Wah, jawabannya benar ya Andi. Perkembangan-perkembangan yang dilakukan Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah, diantaranya itu melakukan ekspansi yang cukup luas ya. Termasuk ke wilayah Mesir, Irak, Damaskus, Suriah kan ya. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab berhasil membentuk dasar negara serta tentara dan polisi, serta membentuk hakim-hakim dan membuat kalender serta percetakan uang Islam atau percetakan uang sendiri untuk Islam. Baik Andi. Kemudian siapa nih berikutnya? Ya, Dina. Dina dapat Abu Bakar As-Siddiq. Dengarkan baik-baik ya Dina pertanyaannya. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam atau menjadi khalifah selama beberapa tahun?
dan tahun apa saja? Wah, benar sekali Dina. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam itu selama 2 tahun ya, dari tahun 11 hingga 13 Hijriah. Wah, baik anak-anakku sekalian, itulah kuis atau games yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin Bapak tutup kesempatan pada hari ini, tapi sebelum Bapak tutup pertemuan pada hari ini, Bapak punya pesan dan kesan untuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, jika anak-anakku sekalian kelak menjadi pemimpin nantinya, entah itu jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, ataupun jadi camat atau kepala desa, atau paling tidak jadi kepala keluarga lah di dalam satu keluarga, hendaknya anak-anakku mencontohi atau menerapkan cara memimpin khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana selalu berlaku adil dan selalu menerapkan nilai-nilai keislaman dalam memimpin, serta berperilaku terpuji dan tidak tercela, sehingga bisa menjadi panutan dan bisa menjadi teladan untuk rakyat-rakyatnya. Mungkin sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.